Di pesawat, wanita itu malah membawa kacamata hitam saat naik pesawat. Ketika pintu pesawat ditutup dan pesawat lepas landas, dia malah tertidur. Namun karena terlalu mengantuk, tanpa sengaja menjatuhkan kacamata hitam. Gadis di samping segera mengambilnya. Wanita itu menyadari ada yang salah. Kacamata hilang. Namun dia menyadari bahwa gadis di sebelahnya berpura-pura keren. Dia awalnya merasa gugup. Kemudian dia tersenyum dan mengisyaratkan agar gadis itu mengembalikan kacamata. Namun gadis itu menggelengkan kepala menolak. Detik berikutnya wajah wanita itu mendekat dengan cepat. Tidak ada niat jahat terhadap gadis itu. Tapi dia melihat sesuatu yang kotor. Dia terkejut sampai lumpuh di tanah. Kemudian dia berusaha menenangkan dirinya dan bangkit perlahan. Menemukan bayangan hitam di sebelah semua orang di dalam kabin. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menerima pukulan pintu yang hampir gila. Semua orang merasa dia gila. Dan memperingatkannya bahwa jika dia melakukannya lagi, dia akan dibawa ke kantor polisi. Tapi wanita lebih memilih pergi ke kantor polisi daripada tinggal di sini. Tidak ada pilihan, pesawat terpaksa berhenti karena dia sendirian. Saat dia dibawa pergi, dia terus meminta semua orang untuk segera turun dari pesawat. Melihat wanita turun dari pesawat, gadis kecil mengembalikan kacamata hitam wanita itu. Minta dia mengembalikannya kepada wanita tadi. Tuhan saja yang tahu. Wanita itu juga seorang yang malang. Berbeda sejak kecil. Mengapa saya memiliki mata seperti ini? Saat usianya 8 tahun, ayahnya memakaikan kacamata pertamanya. Apakah kacamata hitam ini benar-benar membuat saya tidak bisa melihat bayangan? Di lemari pakaiannya terdapat kacamata hitam yang dia kenakan sejak kecil. Namun karena gadis kecil tanpa sengaja merebut kacamata hitamnya, membuatnya melihat bayangan hitam di seluruh kabin pesawat. Meskipun dia membuat keributan seperti itu, namun pesawat tetap lepas landas seperti biasa. Karena dia tahu mungkin ada 7 orang yang tidak akan kembali. Dia tahu penumpang di kabin mungkin tidak akan kembali. Tidak lama kemudian, berita tentang kecelakaan pesawat ditayangkan. Namun dia dianggap sebagai tersangka dan ditangkap. Namun gadis itu mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Namun polisi penasaran mengapa dia menangis ketika turun dari pesawat. Karena saya melihat bayangan. Mata saya bisa melihat bayangan kematian. Ini adalah bayangan terbanyak yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Dan kata-kata ini seketika membuat petugas polisi junior di luar sadar. Terakhir kali dia pergi ke kedai teh susu. Dan penasaran mengapa dia mengenakan kacamata saat bekerja. Pemimpin tim melihat hal ini akan mempengaruhi reputasi toko. Kemudian dia segera melepas kacamata hitam wanita itu. Ternyata di bawah kacamata hitam masih ada kacamata hitam lagi. Namun tetap saja dilepas oleh pemimpin tim. Dengan enggan, dia hanya bisa bertanya kepada pria apa yang ingin diminum. Namun pria itu justru ingin melihat matanya. Mau lihat apa? Kalau terus melihat, saya akan memasukkan steker ke mata Anda. Ingatlah kalimat ini, akan menjadi penting di masa depan. Namun dia melihat bayangan di belakang pria itu dengan sudut mata. Namun dia tak tahan untuk melihat sekilas. Karena pria itu adalah mantan pacarnya. Saat itu, teh susu pria sudah siap. Wanita itu menariknya. Tunggu 3 menit sebelum pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Biarkan aku pergi. Tunggu 1 menit saja. Tolong tunggu 1 menit sebelum pergi. Melihat kekasih barunya di dalam mobil. Pria itu menyalahkan apakah dia masih ingin mengganggunya. Wanita itu tidak menjelaskan. Namun pria itu sudah tidak sabar dan malas mendengarkan. Namun setelah pria itu keluar, dia langsung ditabrak mobil begitu keluar. Semua orang keluar untuk melihat kejadian yang mengerikan. Namun pria itu menyadari. Gadis itu tidak terkejut sedikit pun. Sepertinya dia sudah tahu nasibnya. Saat itu dia merasa gadis itu aneh. Namun dia tidak tahu apa yang aneh. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa dia begitu aneh. Pada saat itu juga, terjadi kekacauan di kantor polisi. Seorang wanita tidak sengaja menabraknya. Namun karena tidak mengenakan kacamata hitam, dia sekali lagi melihat bayangan hitam itu. Namun setiap gerakannya diamati oleh petugas polisi kecil di luar. Bayangan kematian, wanita itu akan segera mati. Dan bisikannya terdengar oleh seorang pemuda di sampingnya. Pemuda ini kemudian memainkan peran kunci. Wanita itu baru saja keluar dari kantor polisi. Dia marah-marah kepada petugas polisi. Tiba-tiba suara klakson mengganggunya. Itu adalah seorang petugas polisi kecil. Maukah aku mengantarmu untuk meredakan kemarahanmu? Tanpa diduga, gadis itu dengan santai duduk di dalam mobil. Petugas polisi berpikir, aku hanya bercanda. Namun gadis itu sudah siap untuk diantar pulang. Pria itu tidak punya pilihan selain menerima kesalahan. Namun dia tidak tahu bahwa perjalanan singkat itu akan mengubahnya. Saat mereka melewati jembatan sungai Yangtze, gadis tiba-tiba melepaskan kacamata hitamnya. Memang, di belakang seorang pria yang ingin bunuh diri, ada bayangan. Dia segera memasang kembali kacamatanya. Dalam hatinya, dia berulang kali mengatakan, tidak ada hubungannya dengan saya. Banyak orang mencoba membujuk pria untuk tidak melakukan hal bodoh. Namun petugas polisi melirik sekilas. Mengatakan padanya untuk tidak khawatir, dia pasti tidak akan melompat. Pria itu harus datang beberapa kali dalam sebulan. Mungkin hanya untuk mencari sensasi. Tapi kali ini dia benar-benar akan mati. Apapun, saya tidak peduli, tidak ada hubungannya dengan saya. Petugas polisi tiba-tiba marahkan oleh perkataannya. Lihat lagi, sepertinya pria itu baik-baik. Harus diketahui bahwa ibu gadis datang ke kantor polisi kemarin. Marah dan memaki anak perempuannya yang gila kemana. Masih bertanya kepada putrinya apa yang membuatnya gugup kali ini. Jadi dia merasa gadis itu. Kali ini lagi-lagi bicara omong kosong. Namun saat pria itu mengantarnya pulang, gadis itu baru saja hendak pergi. Namun dia berbalik dan menatapnya dengan tajam.
Menatap membuat pria itu bingung. Namun yang gadis itu tatap adalah sebaris nomor telepon. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Langsung naik ke lantai atas. Namun saat dia kembali, tiba-tiba menerima pesan singkat dari orang asing. Ketika dibuka, ternyata berisi matian bahwa dia adalah polisi bodoh. Hanya gadis tadi yang mungkin mengirim matian seperti itu. Dia pikir gadis itu hanya marah dan tidak terlalu dipikirkannya. Namun tiba-tiba dia melihat pria yang tadi melompat ke sungai. Tiba-tiba mengangkat tangan dan mundur. Orang-orang tidak sempat bereaksi. Pria itu langsung jatuh ke sungai. Polisi itu hampir gila. Dia tidak tahu bahwa pria itu benar-benar akan melakukan hal bodoh. Harus diketahui bahwa jatuh ke sungai hampir pasti berakibat fatal. Polisi itu sangat menyalahkan dirinya sendiri. Pria itu segera diselamatkan. Namun sayangnya, pria itu masih menyimpan penyesalan. Ibunya menangis dengan sangat sedih. Bagaimana anaknya bisa pergi begitu saja sebelum menikah dan memiliki anak? Melihat polisi itu baru teringat wanita aneh itu. Dan wanita aneh ini memang sangat aneh. Bahkan ketika mandi harus memakai kacamata hitam. Dengan wajah yang terlihat menikmati. Meskipun mendapat tatapan aneh dari orang lain. Namun dia sudah terbiasa dengan itu. Tapi di malam hari, seorang pria yang mabuk menemukannya. Mengatakan pria di jembatan itu sudah mati. Gadis itu memberitahunya bahwa dia sudah mengatakan bahwa dia akan mati. Pria itu menyesal sekali. Jika dia mendengarkan kata-katanya saat itu, mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Gadis itu membiarkannya pulang dan tidur. Namun pria itu menghentikannya untuk menutup pintu. Dan pria itu dengan mabuk mengatakan bahwa dia adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Dan melepas kacamatanya. Dan mengatakan ingin bekerja sama dengannya. Untuk menyelamatkan orang yang hampir mati bersama-sama. Namun si pembicara tidak bermaksud, pendengar punya maksud. Keesokan harinya dia melepas kacamatanya. Sepertinya dia telah mengambil keputusan besar. Bunting poni yang menutupi matanya. Namun dia tidak tahu dia percaya pada orang yang seharusnya tidak. Kemudian dia pertama kali keluar tanpa mengenakan kacamata. Dia melihat sekeliling tapi tidak melihat bayangan. Maka dia pergi dengan hati tenang. Namun begitu dia berjalan 2 langkah, dia melihat ada bayangan di belakang ibu dan anak yang sedang berbicara. Untuk mengetahui bagaimana wanita itu meninggal. Kemudian dia menyentuh bayangan dengan tangannya. Namun dia menemukan bahwa wanita itu meninggal karena sakit. Dia menenangkan dirinya sendiri. Dan dia tahu bahwa hidup, tua, sakit, dan mati adalah hal yang biasa. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Namun setelah dia keluar, dia bertemu dengan seorang pria gemuk. Dan pria gemuk ini mengubah nasib semua orang. Wanita itu mengeluarkan segepok uang. Lalu dia mulai menghitung uang seperti yang saya lakukan. Pria di depannya sama sekali tidak tahu apa yang wanita itu lakukan. Kemudian wanita itu memberi isyarat bahwa uang itu semua miliknya. Asalkan pria itu menemaninya di sini selama 1 pagi. Pria itu tersenyum dan bertanya apakah dia bersiap-siap untuk bermain lompat tali di sana. Kemudian dia marah dan menyuruhnya pergi. Dia langsung melemparkan uang ke arahnya. Dia tidak akan begitu bodoh untuk jatuh ke perangkap. Pikiran wanita. Baik hati dianggap sebagai hati dan paru-paru keledai. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Bahkan aku tidak bisa menghentikan kematian yang diinginkan oleh Hajayan. Baru saja dia berpapasan dengan seorang pria. Tiba-tiba dia melihat bayangan hitam di belakang pria itu. Artinya pria itu akan segera mati. Untuk mengetahui bagaimana dia mati, maka dia menyentuh bayangan hitam itu dengan tangannya. Namun dia menemukan bahwa pria itu akan mati dalam kecelakaan. Dan kematian itu sangat kejam. Maka dia teringat. Petugas polisi muda kemarin mengatakan ingin bekerja sama dengannya. Menyelamatkan orang-orang yang hampir mati. Namun dia tidak tahu bahwa petugas polisi muda juga sedang kesal saat itu. Dia melemparkan selembar foto ke pacarnya. Dan pacarnya menjadi sangat gelisah setelah melihatnya. Pacarnya menuduhnya merencanakan semuanya dari awal. Dan sengaja mendekatinya, benarkah? Pacarnya tidak berkata apa-apa. Tapi pria memberitahunya bahkan jika kamu tidak bicara, saya juga akan menyelidikinya dengan jelas. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa waktunya sudah habis. Keesokan harinya saat bekerja, ketika sedang bekerja bersama, dia menerima telepon dari wanita aneh itu. Mengatakan bahwa dia telah mengikuti saran dari pria itu. Menyelamatkan orang yang hampir mati. Dan sekarang aku melihat seseorang akan mengalami kecelakaan. Jadi cepatlah datang. Sebelum gadis itu sempat memberikan alamat, pria itu malah memotong pembicaraannya. Mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi karena sibuk sekali. Dan apakah akan menyelamatkan atau tidak, itu hanya omong kosong setelah minum. Kamu anak kecil busuk ini. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Atau hati-hati aku akan menghisap bola matamu dengan punga. Tidak ada pilihan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun si paman sama sekali tidak berterima kasih. Ketika dia baru akan pergi. Tapi teringat akan kematian si paman. Maka dia nekat. Dan mulai sengaja memprovokasi si paman. Tidak disangka, pria tua itu langsung mendekat dengan cepat. Gadis itu juga mendekat dan memukulnya. Pria tua itu benar-benar bingung. Pria tua itu mengira dia akan lari setelah bertemu dengan penjahat. Untuk menahan pria tua itu, gadis itu sama sekali tidak mempedulikan wajahnya sendiri. Namun dia ditolak oleh pria tua itu. Kemudian dia bahkan nekat menabrak kaki meja dengan keras. Pria tua itu benar-benar bingung. Ketika melihat darah di dahi gadis itu, pria tua itu tidak bisa diam lagi. Dia langsung berlari. Petugas polisi yang datang mengulurkan kaki. Malah terjatuh. Belum sempat bangkit. Dia ditindih oleh seorang wanita. Wanita itu tidak sempat menjelaskan. Meminta pria itu segera menangkapnya. Pria tua itu dibawa pergi dengan tidak bersalah. Pria itu bertanya apakah dia sudah baik-baik saja dan bisa pergi sekarang.
Namun gadis itu mengatakan bahwa masalah belum selesai. Detektor bayangan hitam mengetahui orang gemuk itu diculik. Namun dia berteriak meminta seseorang keluar. Jika tidak, bunuh orang ini. Dari kerumunan, terlihat bahwa dia adalah orang yang dicari penembak. Namun sebelum dia menemukannya, penembak jitu langsung menembak Sandra. Gadis itu ingat penembak itu memakai jam tangan dan mengenakan seragam militer. Artinya paman itu lolos dari bahaya. Namun tidak bisa menghindari orang lain menjadi korban. Meskipun dia memiliki banyak urusan. Namun masalah ini sangat rumit. Maka mereka menemukan lokasi kejadian melalui ingatan. Dan membuatnya secara tak terduga menemukan orang yang dicari penculik. Dengan sikap mencoba, mereka menemukannya. Ternyata dia adalah pacarnya. Pria itu juga memastikan ada tentara kecil yang melarikan diri dini hari. Untuk mengubah perkembangan situasi, mereka membuat gadis itu mengundangnya secara aktif. Namun pria itu tidak tahu bahwa dia menanti takdir lain. Di dalam restoran, pria itu berpakaian aneh dan hati-hati. Kemudian dia duduk di depan wanita itu dengan satu pantat. Pria itu tahu targetnya muncul. Lalu dia meneguk teh. Dia memberi isyarat kepada orang di depannya untuk mulai bertindak. Sementara pria dengan topi masih bertanya apakah pacarnya bisa tidak putus. Kemudian dia diganggu oleh Wu Jiang yang bertanya jam berapa. Saat dia melihat jam, Wu Jiang menariknya. Sebenarnya untuk memastikan apakah wanita itu adalah orang yang tepat. Saat ini dia sedikit gugup. Harus diketahui bahwa dia baru menjadi polisi kurang dari sebulan. Lalu dia mendemonstrasikan beberapa kali. Kemudian dengan cepat dan tepat dia menangkapnya. Pria itu benar-benar bingung olehnya. Harus diketahui bahwa dia keluar diam-diam dari angkatan bersenjata tanpa diketahui siapapun. Akhirnya dia baru tahu bahwa sebenarnya pacarnya melaporkannya ke polisi. Kemudian dia ditangkap karena pelarian. Gadis itu merasa pertama kalinya menggunakan kekuatannya. Menyelamatkan seseorang dari ambang kematian begitu memuaskan. Paman seharusnya mati dalam kecelakaan tapi dia malah ditahan di kantor polisi. Tiba-tiba dia mendengar suara teleponnya. Maka dia meminta petugas polisi untuk menjawab panggilan itu. Namun panggilan itu malah merenggut nyawanya. Gadis cepat datang ke kantor polisi mencari Wu Jiang tapi menemukan bahwa dia tidak ada. Maka dia berencana untuk duduk dan menunggu Wu Jiang. Tiba-tiba dia menemukan sebuah foto. Dan di foto itu, gelang yang terlihat di lengan Wu Jiang adalah gelang yang dia berikan kepada kakak kecil Jun saat kecil. Tidak heran dia terlihat begitu familiar saat pertama kali melihatnya. Tidak terbayangkan bahwa kakak kecil Jun benar-benar menjadi detektif. Dia menyesal baru menyadari sekarang. Saat itulah tentara yang melarikan diri dibebaskan. Gadis itu merasa aneh. Dari ingatannya, jam tangan orang itu dipakai di tangan kanan. Namun dia memakainya di tangan kiri. Maka dia mendekati petugas polisi dan bertanya, di mana dia meletakkan senjatanya. Namun dia diberitahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki senjata. Ketika itu diungkapkan, wanita itu berbisik, apakah dia salah? Saat itu, kantor polisi menjadi kacau balau. Dan kemudian berita menyiarkan seorang tentara yang sedang menyandera sanderaan. Ini adalah peristiwa penyanderaan yang dia prediksi. Namun sandera yang bisa diambil malah digantikan oleh Wu Jiang. Saat itu, orang gemuk di belakang teriak bahwa dia akan menjemput ibuku. Ternyata saat itu dia menerima telepon dari panti jompo untuk menjemput ibu yang menderita demensia. Sementara panti jompo berada di lantai 2 pusat perbelanjaan. Dia juga teringat apa yang dikatakan gadis itu. Orang gemuk akan mati dalam insiden penyanderaan. Maka dia hanya bisa menggantikan orang gemuk untuk menjemput ibunya. Artinya, nasib orang gemuk sekarang telah beralih ke Xiao Junge. Dia menggelengkan kepala keras karena dia tahu apa konsekuensinya. Benar saja, dalam hitungan detik, penembak jitu mengenai gua. Gadis itu ketakutan sampai lumpuh di tanah. Dia terus-menerus mengutuk dirinya sendiri sebagai pencampur urusan. Jika bukan karena dia, Junge tidak akan mati. Kemudian dia berlari cepat pulang. Dia mengucapkan bahwa dia adalah seorang pelaku dosa. Saya memang orang yang tidak beruntung. Aku seharusnya mencari kakak Jun. Maka dia membuka tali sepatunya. Berusaha untuk mengakhiri dirinya sendiri. Sementara Wu Jiang masih di rumah sakit. Dokter segera datang setelah menerima panggilan darurat. Saat melihat bahwa itu adalah pacarnya. Dia sudah ketakutan dan bingung. Namun segera dia mulai memberikan pertolongan kepada pacarnya. Namun akhirnya pacarnya meninggal. Melihat monitor detak jantung, pacarnya langsung roboh ke tanah. Mengetahui bahwa Jun pasti akan mati kali ini. Gadis itu juga membuat keputusan untuk mati. Dia hanya melihat dia menendang kursi. Tubuhnya menggantung di udara. Saat dia mulai mencekik lehernya, tiba-tiba dia mendengar berita bahwa sanderahan Wu Jiang tidak mati. Tetapi dia sekarang ingin mati agar bisa bersama Wu Jiang. Saat ini dia berada di kamar sewa. Tubuhnya sudah menggantung di udara. Sekarang dia tidak ingin mati lagi. Namun sayangnya, sekarang tidak ada yang bisa membantunya. Namun yang aneh adalah, yang ditanam istriku. Ini ada jeruk juga. Nah, kebetulan kemana? Sore, tumbuh. Apalagi yang di belakang rumah, ini yang di depan rumah udah lumayan. Tumbuh banyak yang di belakang itu banyak banget.